Bagaimana sih indikator kita dianggap bisa menyusun penganggaran strategis? Seringkali kita melupakan anggarannya organisasi. Padahal proyek-proyek kerjasama dengan donor itu baru ada karena organisasi ada. Kelemahan kita ini sebenarnya banyak LSM yang melupakan anggaran operasionalnya sendiri. Selamat siang Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan pegiat organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia. Sebelumnya saya mau kasih pantun pembuka dulu. Ke pasar pagi membeli pepaya, beli mangga, bawa ke rumah. Cakep. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga sesi ini membawa manfaat bersama. Tepuk tangan dulu. Dan selamat datang kembali dalam kegiatan Q3 Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil. Dan di sesi pertama kita sudah belajar tentang keuangan strategis organisasi masyarakat sipil, dan pada sesi yang kedua ini kita akan belajar bersama mengenai penganggaran keuangan organisasi nirlaba. Dan kegiatan ini difasilitasi oleh Lokadaya berkolaborasi dengan Lingkar Madani melalui platform Q3 dengan dukungan bersama oleh Penabulu dan juga Uni Eropa melalui program Coevolve 2. Dan perkenalkan, saya Isti dari Sembara yang akan menemani Bapak dan Ibu semua sebagai moderator pada sesi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir kembali dan juga meluangkan waktunya untuk mengikuti proses belajar bersama hari ini. Semoga sesi hari ini bisa menjadi ruang refleksi dan juga diskusi serta praktik yang bermanfaat untuk penguatan pengelolaan keuangan organisasi masing-masing. Oke, nah selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita tentunya adalah Bapak Hadi Prayitno AKCA. Dan beliau merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ataupun STAN. Jadi beliau ini merupakan akuntan serta chartered akuntan dan beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang audit, konsultan keuangan, pengembangan sistem keuangan, pendampingan organisasi nirlaba, hingga pelatihan keuangan strategis bagi berbagai organisasi masyarakat sipil. Masya Allah sekali ya. Mari sama-sama kita sambut dengan hangat narasumber kita hari ini, Bapak Hadi Prayitno AKCA. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Senang saya bisa bertemu dengan Mbak Esti dan teman-teman di sesi kedua siang ini. Kita akan bahas terkait penganggaran keuangan bagi organisasi nirlaba. Paling tidak di siang ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan gitu ya. Yang pertama kita nanti akan membahas terkait dengan penganggaran yang strategis gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih indikator kita dianggap bisa menyusun penganggaran strategis gitu ya. Kemudian tentu saja bicara anggaran tentu akan berhubungan dengan rencana jangka panjang organisasi. Nanti seperti apa hubungannya kita akan pelajari. Kemudian selanjutnya juga kita ingin juga merefresh kepada teman-teman semua bagaimana sih siklus anggaran yang biasa dilakukan di kalangan lembaga non-profit gitu ya, termasuk tahapan penyusunan anggarannya dan bagaimana kita bisa memonitor implementasi dari anggaran. Jadi ada 6 hal yang akan kita diskusikan siang ini ya. Baik, yang pertama saya kira ini refresh saja teman-teman ya. Penganggaran ini saya kira semua orang sudah paham. Definisinya adalah rencana kegiatan atau programnya lembaga yang dijabarkan dalam bentuk satuan uang dan sumber dana yang dibutuhkan ya. Jadi anggaran ini sebenarnya merupakan perencanaan tapi dalam satuan uang ya, sehingga nanti akan bisa diperlihatkan, bisa disajikan ya, atau bisa memberikan gambaran kepada kita semua di organisasi seperti apa rencana-rencana kita dalam rupiah dan apakah realistis atau tidak nanti kita bisa cermati. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dalam hal mengelola atau merancang penganggaran yang sifatnya strategis bagi organisasi, maka ada 3 indikator yang bisa dilihat apakah kita sudah berhasil dalam menyusun anggaran strategis organisasi. Yang pertama adalah indikator keberhasilan diversifikasi penerimaan. Jadi kalau kita semua ya pengelola keuangan lembaga non-profit dalam menyusun anggaran, kemudian kita bisa
mendiversifikasi penerimaan-penerimaan atau sumber dana yang masuk ke lembaga, maka ini kita sudah bisa dianggap berhasil ya dari salah satu item mendiversifikasi penerimaan. Yang kedua, kita akan bisa dianggap berhasil dalam menyusun atau menyajikan penganggaran yang sifatnya strategis bagi organisasi kalau kita juga bisa membuat proyeksi keuangan ya. Karena seringkali dengan kita menyusun proyeksi keuangan, maka kita akan tahu kira-kira di periode kapan mungkin kita kekurangan sumber dana. Artinya sangat mungkin dalam satu periode anggaran kita sudah yakin akan dapat uang sekian, tetapi uang masuknya itu kan tidak akan masuk setiap hari atau setiap bulan gitu ya. Sangat mungkin masuknya karena kerjasama dengan donor itu by termin, maka akan masuknya per termin ya. Mungkin termin pertama di awal bulan, nanti mungkin termin kedua dan seterusnya loncat beberapa bulan. Sehingga kita butuh membuat proyeksi keuangan agar kita bisa tahu berapa kebutuhan setiap bulan dari seluruh kegiatan kita, kemudian apakah sumber dananya atau uangnya tersedia. Nah, inilah yang pasti kita siapkan yaitu membuat proyeksi keuangan. Maka kalau kita sudah menyusun proyeksi keuangan, kita juga sudah bisa dianggap memenuhi indikator keberhasilan yang kedua terkait penganggaran. Yang ketiga, indikator keberhasilan dalam menyusun anggaran adalah seringkali kita menyusun anggaran lebih sering berbasis proyek-proyek kerjasama dengan donor. Seringkali kita melupakan anggarannya organisasi. Padahal proyek-proyek kerjasama dengan donor itu baru ada karena organisasi ada. Maka seharusnya atau idealnya menyusun anggaran itu adalah harus organisasi dulu yang disusun anggarannya. Nanti kemudian semua kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dan sudah dianggarkan, direncanakan, baru kita akan coba tawarkan ke beberapa sumber dana dengan lembaga donor yang relevan dengan isu program kita. Sehingga indikator keberhasilan yang ketiga adalah jangan kurangi semua kebutuhan biaya organisasi dalam hal penganggaran ya. Ya, itu ya. Jadi ada 3 indikator keberhasilan yang harus kita bisa capai dalam menyusun penganggaran. Indikator pertama tadi bahwa kita harus bisa mendiversifikasi penerimaan. Seringkali kan beberapa lembaga non-profit ini masih hanya bergantung kepada kerjasama dengan donor atau sumber dananya hanya dari donasi-donasi saja atau hibah-hibah saja gitu ya. Sehingga kalau kita hanya baru dapat uang masuknya dari donasi saja, sangat mungkin beberapa anggaran organisasi yang dibutuhkan tadi ya tidak bisa diperoleh sumber pendanaannya. Sehingga untuk mendapatkan sumber dana yang akan kita capai dalam membiayai semua kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak di-cover oleh donor, maka kita bisa mencoba mencari sumber-sumber pendanaan yang lain ya, seperti misalkan kita mengusahakan agar bisa mendapatkan dana masuk dari kontribusi ya. Kemudian mungkin kalau LSM-nya atau lembaga non-profitnya ini berbentuk perkumpulan, kita bisa menggalang sumber pendanaan dari iuran anggota ya. Atau kemudian kalau kita punya keahlian, lembaga kita punya keahlian, kita bisa mencoba mengenerate income ya. Ya, misalkan lembaga kita ahli dalam hal advokasi. Tidak ada salahnya kalau kemudian kita menerima penghasilan dari advokasi yang kita lakukan walaupun kita tidak pasang tarif gitu ya. Atau mungkin kita melihat peluang dari program-program yang kita laksanakan seperti misalkan kita punya program pemberdayaan masyarakat gitu ya. Kemudian kelompok dampingan kita ini kok sepertinya punya produk-produk yang bisa kita bantu untuk dijual gitu ya, maka kita bisa melakukan kegiatan usaha melalui social entrepreneurship gitu ya, social enterprise atau bisnis sosialnya lembaga non profit. Nah, jadi ini yang harus kita bisa coba lakukan untuk mendapatkan sumber-sumber dana selain kerjasama dengan donor atau dari donasi ya. Mudah-mudahan beberapa NGO sudah melakukan beberapa diversifikasi penerimaan seperti ini gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Nanti kalau kita punya beberapa sumber dana selain dari sumbangan, maka nanti akan bisa terlihat seperti apa sih komposisi dari sumber-sumber pendanaannya organisasi kita ya.
Nah, langkah baiknya kalau variasinya banyak gitu ya. Kalau cuma satu dari donor saja, berpotensi nanti kalau donornya pergi, lembaga kita akan kolaps atau goyah gitu ya. Jadi kalau bisa tabel seperti di slide ini itu bisa teman-teman dapatkan di lembaga masing-masing ya. Indikator keberhasilan anggaran yang kedua yaitu menyusun proyeksi keuangan, maka ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk bisa menyusun proyeksi keuangan. Yang pertama tentu saja untuk menyusun proyeksi keuangan kita harus punya data historis agar kita bisa menganalisa apa saja kebutuhan penganggaran kita berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu gitu ya. Jadi kita harus mengkaji semua data historis paling tidak dari laporan keuangan yang sudah kita sajikan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, dalam menyusun proyeksi keuangan, kita juga harus membuat skenario seperti apa saja penerimaan-penerimaan yang bisa kita capai gitu ya, atau kita upayakan ya. Ada beberapa tadi skenario penerimaan. Yang pertama adalah kita harus pastikan kira-kira penerimaan-penerimaan yang akan masuk di organisasi itu mana saja yang pasti gitu ya. Biasanya kalau kita baru kerjasama dengan donor itu apa namanya skenario penerimaannya adalah penerimaan yang sudah pasti. Kenapa sudah pasti? Karena kita sudah kerjasama dengan donor. Artinya ini skenario paling rendah atau konservatif atau base gitu ya, skenario base, skenario konservatif. Tetapi kalau hanya tadi mengandalkan sumber dana dari donor saja, kan sekali lagi sangat mungkin kita kekurangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak dikerjasamakan dengan donor. Oleh karena itu kita harus menyiapkan skenario penerimaan yang kedua, yang sifatnya moderat atau lebih baik ya, dari yang pertama. Apa misalnya? Kalau kita melakukan sesuatu, maka kita akan mendapatkan sumber pendanaan. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman di non-profit. Ya, seperti apa misalkan, misalnya gini, kan banyak NGO yang orang-orangnya atau SDM-nya punya keahlian, ya. Kemudian dari keahlian ini ditawarkanlah kepada beberapa lembaga lain menjadi narasumber atau menjadi konsultan atau menjadi expert dalam hal yang menjadi keahliannya organisasi ya, bagi orang lain, bagi lembaga lain. Dari situ sangat mungkin akan ada sumber pendanaan masuk berupa mungkin ada fee-nya atau ada honornya ya. Dari honor-honor ini atau fee ini, expert ini gitu ya, kemudian mengikuti kebijakan kantor dialokasikan sebagian untuk kantor karena memang ini apa namanya orangnya organisasi, sebagian lagi untuk SDM-nya karena memang mereka melakukan kegiatan ini berdasarkan keahlian. Nah, ini termasuk sumber-sumber penerimaan yang sifatnya lebih baik yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan. Artinya, skenario penerimaan yang kedua ini harus kita bisa pertimbangkan dalam menyusun penganggaran strategis gitu ya untuk memenuhi kebutuhan sumber pendanaan. Yang ketiga, skenario yang lebih bagus ya, artinya paling baik, yaitu kalau bisa kita merencanakan penerimaan uang masuk dari mengenerate income terutama yang dari sektor real, misalkan kita melakukan kegiatan usaha ya atau social enterprise ya, bisnis sosial. Tetapi untuk melakukan bisnis sosial ini ada catatan ya bagi lembaga non-profit, tidak semuanya bisa melakukan kegiatan usaha secara langsung dari lembaganya. Terutama lembaga non-profit yang bentuk hukumnya adalah yayasan. Untuk yayasan sesuai undang-undangnya kan dilarang melakukan kegiatan bisnis gitu ya, sehingga kalau yayasan akan melakukan kegiatan usaha maka yayasan tidak bisa melakukan langsung pakai baju yayasan ya. Disarankan atau idealnya yayasan kalau mau berbisnis atau melakukan kegiatan usaha membentuk entitas baru ya, seperti misalnya membentuk PT. Tetapi kalau lembaga non-profitnya ini bentuknya perkumpulan, secara undang-undang tidak ada batasan perkumpulan untuk melakukan kegiatan usaha.
Sehingga kalau memang kita ingin mendapatkan sumber-sumber pendanaan melalui kegiatan usaha, perkumpulan bisa melakukannya secara langsung dengan baju perkumpulannya, ya. Jadi berbeda dengan yayasan. Tetapi konteksnya adalah kalau kita bisa mendapatkan atau mengenerate income dari kegiatan usaha, maka kita bisa membuat skenario penerimaan yang paling baik gitu ya. Memang untuk bisa mendapatkan dana masuk dari skenario penerimaan yang paling bagus itu memang membutuhkan pengorbanan berupa modal biaya untuk bisa melakukan kegiatan usaha, ya. Jadi seperti ini ya, skenario penerimaan yang bisa dilakukan oleh kita dalam mencari sumber-sumber pendanaan organisasi. Yang ketiga, dalam menyusun proyeksi keuangan, kita juga harus membuat skenario terkait pengeluaran. Kalau tadi penerimaan itu kita akan mencari sumber dananya dari mana saja, maka kalau penerima pengeluaran atau biaya, skenarionya ada cuma dua. Semua anggaran biaya kita harus bisa kita skenariokan mana biaya-biaya yang sifatnya tetap dan mana biaya-biaya yang sifatnya variabel. Maksudnya apa? Sifatnya kalau biaya yang sifatnya tetap itu ada atau enggak ada kegiatan atau kerjasama dengan donor, maka kita tetap akan membutuhkan biaya tersebut ya. Tetapi yang dimaksud dengan biaya variabel adalah anggaran biaya yang akan muncul kalau kita memang melakukan kegiatan. Jadi anggaran ini baru akan harus dikeluarkan kalau memang kegiatannya ada. Tapi kalau tidak ada kegiatan maka biaya ini tidak akan muncul ya. Jadi seperti itu untuk skenario biaya. Jadi mana yang biaya tetap dan mana yang biaya variabel. Nah, indikator yang ketiga adalah jangan kurangi seluruh kebutuhan anggaran biayanya organisasi atau saya sebut saja sebagai siklus kelaparan. Ya karena di sini seringkali menjadi permasalahan bagi lembaga non-profit. Ya, kenapa? Karena kan kita lebih sering mengejar anggaran kerjasama dengan donor-donor, sementara anggaran organisasi seringkali tidak disusun atau mungkin belakangan urusan nyusunnya gitu ya. Prioritasnya adalah kerjasama dengan donor dulu, kita nyusun anggarannya, sementara anggaran organisasi tidak kita susun. Sehingga akan berdampak kalau kita tidak menyusun anggaran organisasi, nanti kita tidak akan tahu sebenarnya berapa sih kebutuhan pembiayaan organisasi untuk survive kalau organisasi ini tidak ada kerjasama dengan donor-donor. Kalau donornya nggak mengcover overhead, biasanya kita memilih kita hapus itu biayanya. Nah, ini kan jadi problem ya. Nah, berkaitan dengan anggaran terhadap rencana jangka panjang, kira-kira kalau kita gambarkan itu dalam bentuk piramida, itu adalah rencana jangka panjang itu akan dijabarkan dalam visi dan misi organisasi, kemudian visi misi organisasi diturunkan dalam beberapa tujuan atau objektifnya yayasan ya. Tujuan ini kan biasanya objektif ini sifatnya jangka panjang. Kemudian untuk mencapai yang tujuan jangka panjang kan kita harus membuat strategi untuk kapan kita akan lakukan kegiatan-kegiatan ini? Tahun pertama apa saja kegiatan yang harus kita lakukan? Tahun kedua akan kita lakukan apa saja dan seterusnya. Sehingga kita harus membuat strategi supaya anggaran operasional nanti yang kita susun itu akan relevan atau terkait dengan rencana jangka panjang organisasi ya. Kemudian dari strategi-strategi ini kemudian kita turunkan apa saja sih kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun gitu ya, atau kita membuat aktivitas-aktivitas setiap tahun. Nah, rencana tahunan inilah yang kemudian harus kita susun anggaran operasionalnya. Ya, saya sebut anggaran operasional. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan dan operasional organisasi kan harus disusun semuanya gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut anggaran operasional. Tapi kemudian kan kita tadi punya kegiatan-kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Ini juga harus kita susun gitu ya anggarannya supaya kita punya bayangan ke depan kita membutuhkan pendanaan seberapa besar ya, sehingga kita juga harus membuat fundraising plan atau rencana fundraising. Nah, baik budget operasional maupun fundraising plan ini adalah bagian dari keuangan strategis organisasi. Jadi, mengurus keuangan organisasi yang sifatnya strategis ini tidak sekedar hanya administrasi keuangan saja, tetapi memikirkan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber daya dan sumber dana yang akan membantu mencapai tujuan organisasi gitu ya. Baik, ini penjelasan tadi bagaimana kemudian
Yang pertama harus kita susun adalah budget operasional untuk bisa mengcover semua kebutuhan lembaga dalam 1 tahun berjalan. Kemudian fundraising plan adalah untuk merencanakan beberapa kegiatan di tahun-tahun berikutnya untuk jangka panjang sesuai rencana strategis, dan kemudian bagaimana rencana pendanaan yang bersifat atau berorientasi jangka panjang dalam menyusun financial strategis. Lalu apa hubungannya anggaran lembaga dengan anggaran proyek-proyek kerjasama dengan donor? Kalau tadi kita sudah punya anggaran operasional tahunan, ya, yang berasal dari rencana strategis jangka panjang organisasi, kan kemudian semua kegiatan yang akan kita lakukan di tahun depan, ya, kita akan tawarkan ke beberapa lembaga donor atau donatur gitu ya. Sehingga hubungannya tentu saja anggaran proyek-proyek adalah bagian dari anggarannya organisasi tahunan ya. Jangan kebalik ya, anggaran proyek-proyek jadi prioritas sementara anggaran organisasi tidak pernah disusun. Jadi kita tidak tahu apakah budget-budget kerjasama dengan donor ini akan membantu pencapaian program-programnya dan kegiatan-kegiatan organisasi ya, sehingga seharusnya kita menyusun anggaran organisasi terlebih dahulu, baru kemudian semua kegiatan-kegiatan organisasi yang akan kita lakukan kita tawarkan kepada lembaga donor dalam perencanaan atau penganggaran kepada donor ya. Kira-kira seperti ini hubungan antara anggaran lembaga dengan anggaran proyek-proyek kerjasama dengan donor. Nah, seperti apa kemudian siklus anggaran yang akan kita lakukan gitu ya. Saya kira ini refresh buat teman-teman karena saya yakin teman-teman sudah familiar bagaimana menyusun anggaran dan siklus anggarannya. Artinya siklusnya akan dimulai dari kita membuat rencana dulu atau anggaran dulu, kemudian kalau sudah dilakukan, kita akan mengimplementasikan seluruh kegiatan yang sudah kita susun dalam rencana dan anggaran. Tentu saja setelah kita memiliki sumber-sumber pendanaan ya. Kemudian ke prakteknya atau implementasinya kita akan lakukan monitoring apakah pelaksanaannya atau implementasinya sesuai dengan yang direncanakan atau banyak yang harus dilakukan perubahan ya. Kalau banyak yang lakukan perubahan itu artinya nanti ke depan kalau kita menyusun anggaran harus memperhatikan perubahan-perubahan yang dilakukan tadi ya, sehingga siklus yang berikutnya kita harus melakukan evaluasi apakah banyak yang meleset dari yang kita rencanakan atau implementasinya sudah sesuai dengan anggaran. Nah, itulah tahapan atau siklus evaluasi sehingga kita akan selalu melakukan 4 siklus ini ya, merencanakan, mengimplementasi, lalu memonitor kegiatannya apakah sesuai atau melenceng. Kalau banyak melencengnya kita evaluasi di bagian mana kita lemah dalam penganggaran untuk menyusun anggaran berikutnya. Kemudian bagaimana sih tahapan menyusun anggaran? Ini hubungan anggaran lembaga dengan anggaran proyek ya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk prosedur-prosedur, ini tentu saja kita akan menyusun anggaran dengan tahap pertama kali adalah menyusun anggaran organisasi. Kemudian setelah anggaran organisasi selesai kita susun, baru kita akan coba pecah-pecah menjadi proposal kepada donor sesuai isu-isu program yang relevan dengan donor ya. Maka tahap keduanya kita menyusun proposal, baik itu proposal program maupun proposal biayanya ya. Kemudian kalau sudah nyusun proposal, asumsinya akan ada donor yang tertarik dan bekerja sama dengan lembaga kita, maka akan ada tahapan berikutnya yaitu melakukan perikatan kerjasama dengan donor atau membuat MOU. Ya, kemudian sangat mungkin nanti implementasinya ada perubahan-perubahan dari rencana yang sudah dibuat sebelumnya dengan lembaga donor. Maka kalau banyak perubahan-perubahan dan itu berdampak kepada capaian awal, maka kita akan melakukan tahapan selanjutnya yaitu menyusun amandemen MOU dengan donor ya, atau melakukan revisi semua kegiatan-kegiatan yang tadi harus diubah. Ya, kemudian kalau revisi anggaran dengan donor sudah dilakukan dan disetujui donor, tentu saja ini akan berdampak kepada anggaran organisasi yang tadi sudah disusun di awal, sehingga tahapan menyusun anggaran
paling akhir itu kita harus melakukan revisi anggaran organisasi ya. Jadi tahapan menyusun anggaran baik organisasi maupun proyek itu sebenarnya satu kesatuan ya, bahwa menyusun anggaran proyek itu bagian dari menyusun anggaran organisasi ya. Hanya saja untuk beberapa proyek-proyek memang kita nanti harus mengikuti ketentuan dari donor ya, terkait misalkan kita harus menyusun anggarannya secara detail. Biasanya donor akan memberikan rambu-rambu format anggaran detailnya ya. Kemudian biasanya akan ada rekapitulasi dari detail anggaran yang diminta donor, dan juga sekaligus biasanya ada juga format dari donor yang akan mengharuskan kita membuat proyeksi arus kasnya ya. Kira-kira termin pertama ini untuk berapa bulan, termin kedua untuk berapa bulan kegiatan, dan seterusnya. Beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam menyusun anggaran organisasi, ini sekali lagi harus komprehensif atau menyeluruh gitu ya. Yang pertama, tentu saja kita harus membuat proyeksi-proyeksi anggaran. Maksudnya apa? Kalau kita bikin anggaran, jangan lupakan bahwa ada asumsi-asumsi yang berlaku di luar sana ya, seperti ada inflasi, ada kenaikan harga, dan seterusnya. Jadi dalam membuat anggaran, jangan menggunakan angka satuan anggaran, satuan biaya tahun lalu, tapi coba kita revisi karena ada proyeksi kenaikan harga atau adanya inflasi ya. Jadi kita harus membuat forecasting ya, karena anggaran ini kan disusun biasanya jauh-jauh hari dari pelaksanaannya. Sangat mungkin selama durasi menyusun anggaran sampai implementasi pasti ada perubahan-perubahan, termasuk mungkin perubahan harga ya. Kemudian yang berikutnya kita harus perhatikan juga terkait dengan eh, variabel ya. Budget variabel ini adalah apa saja kegiatan yang akan dilakukan, kemudian biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan ini apa saja ya. Kita akan mencari tahu apakah biaya-biaya ini berkaitan langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung sebaiknya dihindari gitu ya. Yang kita rencanakan biayanya adalah semua item-item biaya yang terkait langsung dengan kegiatan programnya ya. Kemudian kita akan menganalisa data dan informasi berkaitan dengan penyusunan anggaran tadi ya dalam bentuk statistik ya, supaya kita tahu, oh anggaran kita nih tahun depan harusnya kita akan naikkan sekian persen dari pengalaman tahun lalu ya. Kemudian juga jangan lupa kalau menyusun anggaran juga kita harus memonitor realisasinya dalam bentuk laporan realisasi anggaran ya. Ini paling sering ya, teman-teman sudah terbiasa menyusun laporan realisasi anggaran atau BVA. Terakhir, bagaimana kemudian kita bisa memonitor ya dan sekaligus mengevaluasi anggaran-anggaran yang sudah kita susun, baik anggaran yang sudah kita kerjasamakan dengan donor maupun anggaran organisasi ya. Tentu saja pertama kali harus ada laporan realisasi anggaran dari sisi keuangan ya, tetapi dari sisi keuangan ini belum bisa menjadikan rujukan gitu ya. Harus kita lihat juga BVA-nya dari sisi program. Seringkali tergambar dalam laporan realisasi anggaran yang sifatnya keuangan, serapannya rendah. Kalau serapannya rendah kan asumsi yang muncul adalah, oh ternyata belum semua kegiatan kita lakukan. Nah, ini harus kita cross check dengan realisasi programnya atau kegiatannya ya, apakah memang item anggaran ini secara program masih ada beberapa yang harus dilakukan lagi atau belum selesai ya. Jadi BVA atau laporan hasil anggaran kalau serapannya rendah itu belum berarti masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan. Tetapi sangat mungkin bisa saja kesimpulannya adalah kegiatannya sudah berjalan, tetapi memang biayanya efisien ya, sehingga kita harus mengkombinasikan antara laporan realisasi anggaran yang sifatnya keuangan dengan laporan realisasi anggaran yang sifatnya narasi program dalam memonitor anggaran ya. Kemudian setelah kita kompilasi ya anggaran dari sisi keuangan maupun dari program atau kegiatan termasuk realisasinya, nanti kemudian kita akan review
mana-mana yang tadi serapannya over ya, mana-mana yang serapannya rendah, sementara programnya sudah 100%. Nah, ini kan berarti nanti reviewnya akan kita lakukan dalam rangka menyusun anggaran berikutnya. Itu bisa lebih realistis berdasarkan pengalaman yang lalu seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian langkah monitoring terakhirnya adalah kita melakukan revisi ya, revisi terhadap anggaran-anggaran yang sudah diimplementasikan. Kalau memang donornya setuju revisinya, maka kita ajukan ke donor. Tapi kalau memang donornya tidak setuju, biasanya paling banter kita mengajukan revisi anggaran yang sifatnya no cost extension atau anggaran perubahan yang tanpa menambah nilai hibahnya ya. Jadi monitoring anggaran akan kita lakukan seperti ini ya. Dari mulai kita menyusun laporan realisasi anggaran sampai kemudian semua perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian kita lakukan revisi untuk rujukan penganggaran berikutnya. Ya, sampai di sini kira-kira paparan yang bisa saya sajikan. Kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat menarik. Nah, selanjutnya, terima kasih Pak Hadi sudah memaparkan materi yang sangat jelas dan juga tentu saja relevan untuk teman-teman, untuk Bapak dan Ibu semua. Dan sebelum kita masuk ke sesi praktik, melalui breakout room, kita akan membuka sesi tanya jawab singkat terlebih dahulu. Jika sumber pendanaan organisasi menurun ataupun belum pasti, bagaimana caranya menyusun anggaran yang tetap realistis tanpa mengorbankan kebutuhan dasar organisasi. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Berat ini ya. Kalau anggarannya menurun ya, maka kita akan lihat apa saja sih yang kita rencanakan gitu ya. Kegiatan-kegiatan apa saja yang kita rencanakan ya. Kemudian kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi ya terkait supaya organisasi tetap berlanjut. Maka kalau kita sudah bisa memetakan apa saja kegiatan yang mau kita lakukan dan kebutuhan organisasi apa saja harus kita penuhi. Kalau kondisinya anggarannya sumber pendanaannya akan menurun, maka prioritas pertama tentu saja organisasi harus terus berlanjut, gitu ya. Artinya apa? Anggaran-anggaran operasionalnya harus kita coba penuhi terlebih dahulu, baru kemudian kita akan pilih-pilih mana-mana kegiatan yang akan kita laksanakan dari sisa dana yang tersedia setelah semua kebutuhan operasionalnya organisasi bisa dipenuhi. Seperti itu. Jadi caranya kita akan memetakan dulu semua kegiatan termasuk kebutuhan organisasi ya. Tapi prioritasnya adalah kebutuhan organisasi harus dipenuhi dulu dari sumber dana yang ada, sisanya atau selebihnya untuk kepentingan kegiatan mana yang prioritas menurut kita gitu. Seperti itu Mbak, mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih Pak, menarik sekali. Dan mungkin kalau boleh saya ingin menambah pertanyaannya sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Bagaimana organisasi bisa menghindari kondisi yang kayaknya ini di proposal terlihat hemat, tapi sebenarnya melemahkan operasional karena mungkin kayak biaya kantor, SDM, ataupun infrastruktur yang tidak teranggarkan secara cukup. Kelemahan kita ini sebenarnya banyak LSM yang melupakan anggaran operasionalnya sendiri. Lebih prioritas berburu kerjasama dengan donor. Pada saat kita akan menganggarkan untuk operasional, kita kesulitan apa saja sih kebutuhan operasional ya. Tapi kalau kita punya anggaran operasional yang kita sudah susun terlebih dahulu, saya kira buat kita mudah ya. Kalau ada slot anggaran operasional, kita tinggal cari saja anggaran operasional mana yang layak kita geser atau kita bebankan ke donor supaya apa lembaga kita hemat ya nggak perlu membiayai anggaran operasional karena donornya mengcover. Jadi kita harus punya dulu nih anggaran operasional organisasi paling tidak setahun ke depan supaya survive ini butuh item biaya apa saja. Nanti kalau kemudian ada donor-donor yang mengcover anggaran untuk operasional atau dukungan operasional atau ada istilahnya manajemen fee, maka kita tinggal pilih-pilih ya mana anggaran operasional kita yang akan kita cas ke donor ini baik bentuknya manajemen fee maupun dukungan operasional. Biasanya ada donor yang modelnya ada pakai manajemen fee, artinya selebihnya adalah anggaran untuk kegiatan, nggak ada operasional di cover. Nah, manajemen fee inilah yang kemudian bisa kita alokasikan untuk membiayai kebutuhan organisasi supaya survive. Tapi ada juga yang kalau model donor yang dia memberikan proporsi untuk anggaran dukungan
program atau operasional ya. Biasanya ini kisarannya 20-30% nih. Ada donor yang mau mengcover. Ya maka kita tinggal pilih-pilih saja anggaran operasional kita yang sudah kita susun, kita coba bebankan ke lembaga donor yang memang akan membiayai apa namanya kegiatan tersebut gitu ya, sesuai polanya gitu ya. Nah, ini nanti ya untuk menjawab pertanyaan ini saya akan studi kasuskan ini karena apa jarang ya NGO ini menyusun anggaran operasional lembaga. Seperti itu ya, Mbak Isti. Baik, terima kasih Pak. Silakan Kak Daniel. Oh ya, halo, ya, Oh ya. makasih Kak Esi sama Pak Hadi untuk waktunya. Em, di mana namanya? Di siklus kelaparan di bagian tengah itu disebutkan OMS gagal berinvestasi di bidang infrastruktur. Nah, ada kata-kata hindari membagi biaya sebenarnya dalam kerjasama dengan donor. Maksudnya bagaimana ya? Boleh dikasih penjelasan sedikit, Oh Pak iya. Hadi? Ya, baik. Jadi maksudnya gini, seringkali ini yang saya mau bahas di bagian C ini adalah terkait dengan kebutuhan operasionalnya lembaga gitu ya, atau overhead ya yang kita sering sebut-sebut kalau donor nyebutnya overhead atau indirect cost. Indirect cost ini atau anggaran operasional ini kan seringkali ini karena belum banyak NGO nyusun duluan gitu ya, jadi kita tidak tahu sebenarnya kebutuhan kita ini apa saja gitu ya. Ya, termasuk kebutuhan kalau kita pengen punya kantor sendiri, mungkin kita punya aset tetap untuk mendukung kerja-kerja organisasi gitu ya. Nah, ini seringkali kita miss di sini. Sehingga ini yang dimaksud dengan OMS gagal berinvestasi dalam bidang infrastruktur. Artinya dalam menganggarkan untuk kebutuhan lembaga setahun ke depan, ini seringkali kita cuman mikirin overhead saja atau tidak mengcover kebutuhan infrastrukturnya ya. Seperti kita ingin punya tabungan lah uang untuk bisa ini daripada nyewa kantor terus gitu ya. Kita kalau bisa sudah mulai memikirkan menyiapkan dana untuk bisa punya kantor. Ya. Dan untuk yang seperti ini, saya kira kan memang tidak banyak donor yang mau mengcover gitu ya. Kalaupun mau mengcover, maka biasanya kita akan menggunakan strategi ya. Tidak mungkin juga kita akan ngomong ke donor, menyusun di anggaran proyek dengan donor, kita akan mencas anggaran untuk cadangan beli kantor kan tidak mungkin gitu ya. Nah, maka kita akan gunakan bahasa yang lebih relevan dengan proyek yang akan kerjasama dengan donor. Misalkan kalau kita nggak mungkin mencadangkan untuk beli kantor, ya apa salahnya kalau misalkan kita cas ya untuk sewa kantor. Tapi kemudian semua proyek kalau bisa kita cas untuk anggaran sewa kantor. Supaya apa? Nanti kita bisa dari anggaran sewa kantor, kita bisa mendapatkan sejumlah pendanaan yang bisa kita coba lakukan atau kita atur ya supaya dari situ kita bisa mendapatkan aset berupa kantor kan gitu ya. Artinya eh, biasanya yang model beginian itu ndak ada donor yang mau mengcover 100%. Makanya kan saya tuliskan saja bahwa hindari membagi biaya sebenarnya dalam kerjasama dengan donor. Artinya kan memang untuk infrastruktur ini ndak ada donor yang akan mengcover 100%. Dan kita cukup memberikan apa namanya membuat dalam bentuk proporsi saja ya. Tadi misalkan anggaran operasional kantor kita butuh investasi untuk punya kantor misalkan tahun pertama kita berharap ada sumber pendanaan masuk misalkan 100 juta ya untuk apa menganggarkan punya kantor. Tahun pertama kita berharap punya uang 100 juta. Kan tidak mungkin tadi ya kita cas ke donor untuk beli kantor atau nyicil rumah untuk atau nyicil kantor gitu ya. Maka kita strategi sebut dengan item sewa kantor tadi. Nah, dari sini kemudian kan kita nanti akan pastinya sebelum kita investasi untuk beli kantor kan pasti kita nyewa ya. Kan kita akan punya kontrak sewa. Nah, kontrak sewa inilah kemudian kita pasti kontraknya kan antara lembaga dengan penyewa apa dengan pihak yang punya ya. Nah, ini nanti kemudian total harganya kita akan coba proporsionalkan mana-mana yang bisa dicas ke donor. Syukur-syukur semua donor bisa mengcover ya sehingga nanti kita akan punya dana dari kelebihan antara real untuk cicilan atau real untuk sewa kantor setahun dengan alokasi anggaran semua donor-donor yang
mengcover sewa kantor. Nah, dari situ kita bisa tanda kutip ya, simpan sebagai cadangan atau orang NGO bilang saving ya. Kita punya saving dari sewa kantor ya. Saving ini kita simpan sebagai cadangan untuk mencapai tadi tahun ini kalau bisa kita punya dana cadangan untuk investasi kantor 100 juta. Boleh tanya sedikit lagi, Pak? Silahkan, tidak apa-apa. Ya, tadi kan apa contohnya kan tentang ini ya, bagaimana kita mendapatkan apa ya income-nya begitu ya. Ya. Dari tadi sewa sewa kantor gitu yang kita anggarkan di donor. Selain sewa kantor, kira-kira yang sangat umum gitu yang kemudian apa disarankan oleh Pak Hadi itu apa apa aja ya Pak ya kira-kira Pak untuk kita bisa dapat income dari NGO. Makasih. Ya, ya yang paling dekat ya dengan kebutuhan kita sehari-hari adalah operasional kantor ya, yang rutin ya. Yang rutin ya, seperti misalkan kita juga butuh pembiayaan untuk stationery, untuk listrik, untuk air, macam-macam itu ya. Nah, ini kan kalau bisa kita ngitung dulu nih kebutuhan setahun. Nah, kebutuhan setahun kita untuk mengcover ini berapa? Kita tahu nih angka rupiahnya. Lalu kita coba lihat anggaran kerjasama dengan donor. Ada nggak mereka yang memberikan apa namanya atau akan mengcover untuk kebutuhan ini gitu ya. Kami persilakan kepada Mbak Sri Wahyuni untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Ya, Assalamualaikum Mas Hadi. Eh, Waalaikumsalam Mbak Sri. mau tanya eh, untuk membantu kelancaran keuangan lembaga itu kan di lembaga sedang mau buat fundraising ya, Mas. Menggunakan Mm-mm. modal dari sisa dana yang ada di lembaga itu, eh, maksudnya mau ngebuat unit bisnis, tapi modal itu bisa disebut apa, Mas? Kalau dibilang unit bisnis, sementara yayasan itu kan tidak boleh berbisnis gitu ya. Nah, Ya, secara pelaporannya juga dari hasil unit bisnis tersebut, apakah bisa dibagi ke dalam untuk lembaga itu sendiri? Makasih, Mas. ya baik. Terima kasih. Jadi gini, saya mau menyampaikan dulu rambu-rambunya di apa namanya undang-undang yayasan gitu ya. Bahwa yayasan kan dibatasi oleh undang-undang. Boleh melakukan kegiatan usaha, tapi dibatasi penempatan dananya untuk kegiatan usaha itu maksimal 25% dari total asetnya yayasan. Ya, jadi uang yang akan digunakan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha itu dibatasi maksimal 25% dari yayasan. Sehingga kalau memang yayasan akan melakukan fundraising, maka kita akan lihat kira-kira butuh modal berapa besar untuk melakukan fundraising ini. Apakah akan berpotensi melanggar tadi batasan tadi gitu ya. Maka supaya kita tidak terkena itu ya rambu-rambu tersebut, kalau memang kita melihat ada potensi usaha yang bisa dilakukan oleh yayasan, maka sebaiknya yayasan mendirikan entitas lain di luar yayasan ya. Yang paling tepat kalau yayasan mau melakukan kegiatan usaha itu lakukanlah pilihan yang paling tepat adalah menggunakan bentuk PT, perseroan terbatas. Kenapa? Kok tidak koperasi misalkan atau CV atau yang lain? Karena secara undang-undang koperasi itu hanya bisa didirikan oleh orang pribadi. Demikian juga dengan CV itu hanya bisa didirikan oleh orang pribadi. Sedangkan PT menurut undang-undang PT itu bisa didirikan oleh orang pribadi maupun badan atau organisasi ya minimal dua orang, minimal dua pihak ya. Bisa dua-duanya orang pribadi, bisa dua-duanya badan atau bisa kombinasi ya satu pribadi satu badan. Nah disinilah yayasan bisa mendirikan usaha, melakukan usaha dengan mendirikan PT. Dari PT ini maka akan leluasa mencari sumber dananya gitu ya fundraisingnya oleh PT nanti kemudian kalau kita memang menjadi mayoritas pemegang saham di PT tersebut, kan nanti paling tidak setahun sekali kita dapat fundraising dari PT berupa dividen. Baik, Yes. terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Kak Eva Lestari. Menyambung Silakan. menyambung dari pertanyaan Mbak yang sebelumnya itu sebenarnya hampir sama sih pertanyaan aku juga mengarah ke situ. Nah, ini kami kan juga baru mau memulai untuk kayak membuka usaha bersama.
seperti fundraising lah, tapi antar beberapa jaringan seperti itu kan. Nah, itu tadi eh jadi harus kita mengeluarkan mungkin awalnya ini modal bersama, ada investor begitu ya. Nah, untuk yang berikutnya ada beberapa lembaga itu yang kita mengumpulkan juga modal-modal bersama. Nah, tadi sudah terjawab kata Bapak. Bapak berapa 25% ya, Pak ya? Ya, Untuk maksimal ya dari total asetnya maksimal. yayasan ya. Heeh. Nah, jadi kalau untuk menginisiasi lagi usaha itu harus dalam bentuk yang berbeda seperti itu, Pak. Misalnya punya PT atau CP bentuk badan usahanya juga, atau bisa kita di bawah naungan misalnya atas nama lembaga kami seperti itu, atau karena ini kerjasamanya antar beberapa kelompok jaringan juga. Bagusnya seperti apa? Karena Iya, manajemennya kira baru mau kita bentuk kan, iya misalnya ya. untuk siapa yang harus ada manajemen sendiri, tapi masih di bawah, untuk awalnya masih di bawah naungan misalnya lembaga kami yang mengurus. Bagusnya Yayasan ya, Mbak seperti ya. apa? Iya, Yayasan masih ya. bentuk yayasan. Ya ya ya. Kalau yayasan ini kan mengelola langsung kegiatan usaha, kan tadi apa namanya kegiatan usahanya kan akan butuh modal sekian. Nah, itu kalau masih pakai baju yayasan, sementara modalnya untuk usaha ini sudah ketahuan nilainya sekian, dicek dulu Mbak, berapa ini, apakah melampaui dari batasan tadi ya. Kalau melampaui dari batasan tadi, saya kira berisiko ya. Artinya gini, memang sih saat ini di Indonesia kan mengenai apa namanya comply terhadap aturan ini masih belum inilah ya, belum ketat ya. Tapi maksud saya nanti kalau bajunya pakai yayasan, sementara ini kegiatan usahanya ini yang butuh modal besar, ya ini nanti Mhm. kan walaupun ini modalnya bersama, tapi kan masih pakai bajunya yayasan. Nanti kan Iya, apa namanya yayasannya jadi punya masalah gitu ya secara aturan ini ya. Karena entitas kegiatan usahanya ini ternyata modalnya lebih dari 20% 25%. asetnya yayasan. Nah, maka sih sebaiknya apa namanya walaupun skalanya ini masih rintisan, harus kita tetapkan dulu ini kira-kira organisasi yang mau kita dirikan untuk kegiatan usaha ini apa bentuk yang mau dibangun bersama. Saya kira cuman pilihan PT lah Mbak yang paling bisa. Tapi Oh, jadi kemudian, iya harus PT karena kalau PT itu nanti kita bisa menguasai PT Mbak. Kan biasanya PT itu akan didirikan ada akte PT itu bunyi modal PT berapa rupiah gitu ya. mm, Modal PT sekian rupiah ini kan akan dibagi share bertiga karena tadi ya apa kerjasama dengan beberapa ini ya jaringan gitu ya. jaringan ya. Nah, tinggal dialokasikan aja proporsinya di PT ini di antara kita semua ini berapa persen. Kan misalkan taruhlah berempat gitu ya. Masing-masing kan berarti nyetor 25% modal untuk PT ya. Nah, angka yang setorannya ke PT ini dari yayasan itu Mbak lihat angkanya misalkan nih modal PT-nya 100 juta. Karena digotong royong berempat kan berarti masing-masing akan setor 25 juta ya. Berarti biasanya Mbak Eva kan akan mengeluarkan uang untuk modal 25 juta. Nah, angka 25 juta ini apakah sudah melampaui 25% dari total asetnya yayasannya Mbak Eva? Kalau belum kan berarti aman gitu ya. Mbak Eva bisa investasi lagi nanti. Toh belum nyampe 25% ya, masih bisa investasi ke bentuk yang lain gitu ya untuk kegiatan usaha. Artinya Betul. apa namanya batasan 20% dari total aset yayasan itu adalah uangnya yayasan yang dikeluarkan untuk Oh. investasi itu apakah melampaui 25% atau tidak. Bukan dilihat dari kepemilikan modal di PT-nya gitu ya, supaya tidak salah Hmm. ini nangkep. Seperti itu. Tapi Mas, memang kalau kita merintis usaha ini harus dipikirkan sebelum membentuk PT. Memang alangkah baiknya dipikirkan orang yang mengerjakan atau mengelola PT ini sebaiknya tidak dari teman-teman pengelola yayasan ya karena hmm, karakternya kan sangat berbeda gitu ya. Banyak pengalaman selama saya dampingin beberapa NGO yang punya kegiatan usaha. Seringkali kegiatan usahanya ini dilakukan oleh teman-teman program yang dia waktunya lebih banyak untuk ngurusin program, kemudian ngurusin PT. Yang ada nanti kemudian kegiatan usahanya tidak maksimal karena tidak orangnya harus berbagi maksimal. waktu.
Yayasan kalau menanam modal di PT, maka yayasan menjadi pemodal atau pemegang saham PT. Itu boleh, enggak masalah. Oh, Iya, boleh. yang penting nilainya tadi yang ditempatkan di saham tidak melampaui 25% total asetnya yayasan gitu. Seperti itu, Mbak Eva. Nah, selanjutnya, kita akan masuk ke sesi diskusi kelompok melalui breakout room. Dan pada sesi ini, Bapak dan Ibu akan mendiskusikan studi kasus mengenai alokasi anggaran operasional lembaga ke dalam anggaran proyek donor. Kami persilakan perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya secara singkat. Dan kita akan memulai dari kelompok 4, kalau gitu Kak. Silakan Kak Daniel. Oke, mohon izin ya. Teman-teman kelompok 4 nanti bantu saya ya dalam menjelaskan. Saya mencoba dan teman-teman mencoba apa ya namanya mengidentifikasi ceritanya gitu. Minta maaf ini agak kecil sedikit, tapi mudah-mudahan terlihat. Satu hal adalah yang pertama saya mau memulainya dari biaya kantor dan di sebelahnya itu ada 4 donor gitu. Nah, kemudian dari situ kita mengidentifikasikan dari donor pertama misalnya Novit gitu ya, Novib, sorry. Dari biaya ATK, dari donor Novib, kita mengidentifikasikan bisa mendapatkan 1 juta dari kebutuhan 24 juta di biaya organisasi secara keseluruhan ya dalam 1 tahun. Selanjutnya dari Danida itu 6 juta dan dari WB itu kami juga dapat 6 juta yang kami tidak dapat dari FF. Kemudian, em, nah ini ada biaya rapat bulanan apa namanya dari organisasi. Em, kita melihat ini kami mencoba juga sih ya. Kami melihat dari WB itu ada pembajetannya itu besar sekali, memang 800 juta. Jadi karena ini sifatnya apa namanya sebulan 4 kali dan nilainya cukup kecil, kita mau istilahkan itu pre-workshopnya misalnya. Karena selain apa namanya WB ini yang paling besar gitu ya alokasinya 2,3 M. Em, dari kebutuhan organisasi yang 6 M dia menyerap kurang lebih ya bilanglah hampir 30%-nya sendiri gitu. Cuman kita mau mencoba. Nah, aku minta tanggapan juga sama Pak Hadi misalnya begitu ya, sama atau sama rekan-rekan yang lain. Jadi kita mau masukkan maksimal 24 juta ini ke dalam WB gitu. Selanjutnya kita mengidentifikasi untuk di honor ya, kita mendapatkan dari Danida itu hanya 24 juta. Kemudian untuk manajer honor manager itu kita dapatkan dari Novib 45 dan dari Danida itu 18 juta. Itu manajer riset ya. Kemudian di trainer kami mendapatkan eh trainer ini sebetulnya 2 orang ya di Novib ya. Jadi anggaran di ya eh, 2 ini kita bisa alokasikan. Sorry, kebutuhannya em, ya teman-teman 2 apa atau 1 ya. Tapi intinya kita bisa menyerap 200 juta ada anggaran dari Novib dan kemudian 8 juta oleh fasilitator gitu ya di apa di line budgetnya Danida kita bisa masukkan itu dan kemudian selanjutnya pustakawan ini kita masukkan di honor organizer pustakawan dari Danida dan kemudian honor staf umum kita masukkan 30 juta ini dari Danida itu line budgetnya administrator. Jadi harapannya bisa namanya bisa mengcover staf umum kita. Dan selanjutnya sedikit ada dari pengelola pustakawan ya. Itu honor organizer itu 36 juta dari WB.
Dan yang terakhir ada apa namanya honor kasir itu administrator juga gitu. Demikian Pak Hadi dan rekan-rekan, apakah ada mau disampaikan terlebih dahulu tambahan dari rekan-rekan? Maaf, totalnya berapa itu yang bisa di-cover dari donor? Oh, oke, kami belum Iya, saya nggak tahu totalnya berapa yang bisa yes, dihemat. yes, minta maaf. Oke. Jadi total yang bisa kami maksimalkan. Ini sayangnya apa namanya dari FF kita tidak mendapatkan sepeser pun. 452 juta, Pak. Oke, terima kasih. Saya nggak nanggapin dulu ya, ada kelompok lain yang bisa ini. Siap. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 2 ataupun kelompok 3 yang bisa memaparkan hasil diskusinya. Bentar, saya harus mulainya dari, kalau ini kan yang awal ya, Bapak Ibu, terus ini ada alokasi personel, ini terkait posisi-posisi tersebut, ini ada sampai bawah dari row 6 sampai row berapa ini? 19, direktur hingga akuntan. Yang kami propose ke masing-masing donor itu cas untuk orang direktur tuh masing-masing 10% dari alokasi. Kalau gaji per bulannya sekian, 20 juta, untuk kami promo apa propose ke Novib eh, total ya untuk biaya personal itu 429 juta ya terdiri dari rincian tersebut ya dari direktur levelnya hingga manajer operasi ada eh, sampai manajer riset juga hingga akuntan. Untuk yang ke Ford Foundation eh, kami propose juga untuk totalnya 166.600. Untuk yang ke donor World Bank 263.900 dengan proporsi hitungan ini ya. Nah, untuk apa sisa swadayanya yang bisa terserap hanya dari alokasi yang awal berapa tadi 2 miliar lebih. Ini tersisa 1 miliar lebih itu alokasi yang dari kasihan swadaya lah. Seperti itu ya Mbak Hana ya, kalau apa, atau apa hitungannya. Untuk biaya, maaf ini biaya bentar. Saya harus klik. Nah, untuk alokasinya, untuk pooling alokasi ke Novit itu biaya operasionalnya di kisaran 132 juta sekian. Eh, ke Danida 19 juta sekian, Port Foundation 28 juta sekian, World Bank 20 juta hingga total yang dipropos ke donor itu dari biaya alokasi operasional 28 juta hingga tersisa pendanaan lembaga 127 juta sekian 200 ribu ya. Oke, kalau rekap dari alokasinya, eh biaya personel yang tadi yang sudah disebutkan untuk ke Novib dan biaya kantor itu di 560 juta, ke promo propos ke Danida 136 juta, ke Port Foundation 154 juta, World Bank 292 juta hingga total ke donor itu hampir 1.186.700.000 hingga pendanaan tetap yang di cover lembaga itu 1.151.300.000 hingga yang tertutup operasional untuk biaya personal kantor itu hampir 50,8% dari keseluruhan yang pertama ya yang berhasil digeser ke donor itu 1.186.700.000 yang tetap ditanggung lembaga 1.151.300.000. Mungkin singkat rekapnya seperti itu, Bapak-bapak. Sekian, terima kasih. Kalau ada tambahan, mangga silakan. Kalau enggak, saya close dulu stop share-nya. Pak Hadi, Mbak siapa, Mbak Isti? Prita, kalau nggak salah ya, Kak Prita. Halo Aduh, Kak Di, Prita. sebenarnya tadi kami tidak berdiskusi-diskusi amat. Maksudnya, sepertinya kami tadi banyak mendigest. Iya benar ya, kelompok 3 ya. Tadi ada beberapa, kayaknya banyak. Tapi saya coba share punya saya aja kali ya.
Ya, kami Hmm, persilakan, Kak Prita, ah. silakan. Jadi sepertinya kami tadi banyak menginternalisasi ini gitu, karena sepertinya tidak semuanya orang akunting ya gitu. Nah kalau dari saya tadi sih yang paling dari Novib berarti kalau untuk ini apa ya? ATK ya, tadi yang paling banyak tuh sebenarnya bisa masuk di beberapa tuh ATK. Terus dari Novib tuh ada 1 juta, kemudian dari Danida ada 6 juta, jadi bisa mengurangi sewa ATK kita yang di 24 juta ya. Terus, nah ini saya sebenarnya ragu sih, apakah mungkin ketika kan kalau melihat di sini 280 juta ya untuk honor direktur eksekutif. Sebenarnya yang memasukkan numbers ini kan kayaknya cuma di project eh, Danida. Saya tadi langsung masukin semua tuh, mungkin nggak ya kita masukkan semua di satu project. I do not know, nanti Pak Hadi bisa jelasin. Idealnya sih sepertinya kita nggak bisa charge ya berapa persen, tapi tadi saya lihat karena angkanya besar ya udahlah biar pengurangannya banyak, saya masukin aja gitu. Jadi untuk yang direktur sama manajer riset bisa yang untuk bisa diambil dari Danida. Nah, terus ada yang 200 juta ini tadi adalah anggarannya Novib kayaknya yang lumayan besar untuk fasil dan kofasil. Jadi ini bisa tadi melihat kalau di anggaran organisasi kan kita punya sebenarnya trainer dan mana dia? Ini ya trainer dan co-trainer gitu ya. Kita punya ada 2 orang. Jadi itu sebenarnya bisa kita bebankan ke sini. Jadi kita bisa menggunakan internal untuk fasilitator ini. Jadi kan dia butuh 2 orang untuk 10 kali 10 hari. Kita punya sumber dayanya, jadi kita tidak perlu mengeluarkan mendatangkan fasilitator dari luar, tapi kita bisa menggunakan fasilitator dari dalam organisasi. Ini lumayan besar. Nah, kayaknya totalnya sih Pak, sekitar 200-an lebih pengurangannya. Belum maksimal. Nggak tahu teman-teman yang lain mungkin. Ya, baik. Terima kasih. 3 kelompok sudah memaparkan hasil diskusi atas di kasusnya. Saya menilainya gini, pembahasan teman-teman yang sesuai dengan maksud di kasus itu adalah kelompok yang pertama dan terakhir. Artinya, studi kasus ini kan memang di setting proyek dengan donor sudah deal, tapi tinggal mengalokasikan SDM-nya saja gitu ya. Kalau tadi pemaparan kelompok yang tengah, kelompok berapa tadi ya? Itu saya kira kalau mau mengajukan proposal ke donor, oke. Tapi ini kondisinya kan konteksnya kita sudah deal dengan donor, tapi kita akan mengalokasikan daripada dipakai meng-hire pihak ketiga kan mendingan orang dalam gitu ya. Jadi hasil kelompok 2 saya kira belum sesuai dengan maksud dari studi kasus. Kelompok yang tengah tadi, siapa kelompok berapa tadi saya lupa ya. Tapi kelompok yang Mas Daniel sama Mbak Prita yang itu yang dimaksud studi kasus seperti itu maksudnya. Tetapi memang angka-angkanya belum maksimal gitu ya. Eh, Catatan saya terkait kerjaan yang sudah dilakukan teman-teman untuk kelompok yang Mas Daniel tadi sama Mbak Prita itu memang kurang memaksimalkan SDM yang ada gitu ya. Jadi sayang banget dana donor itu berarti akan menggunakan orang pihak ketiga karena orang dalam sendiri tidak dimaksimalkan. Seperti itu ya. Kalau untuk yang biaya kantor itu saya kira memang yang tersedia budgetnya dari masing-masing proyek itu hanya ATK saja gitu ya. Betul ini Mbak Prita ragu ya untuk apa pengiriman ini bisa nggak sewa mobil. Umumnya kan pengiriman kalau lihat anggarannya itu angkanya kecil nggak mungkin untuk sewa mobil ya. Jadi kalau pengiriman masih bisa dimasukkan di dalam ATK mungkin masih memungkinkan. Tapi kalau sewa mobil saya kira tidak pas karena angka satuan budgetnya sendiri kecil tidak sesuai ininya dengan kalau kita sewa mobil ya. Jadi kira-kira catatan saya seperti itu, tapi angkanya karena belum maksimal, jadi saya kira masih bisa dimaksimalkan lagi ya. Secara keseluruhan kira-kira seperti itu tanggapan dari saya. Jadi untuk yang kelompok tengah tadi penyaji siapa, saya kira
penjelasan teman-teman, paparan teman-teman itu bisa dilakukan kalau memang kondisinya kita masih lagi ngebid atau lagi ngajuin proposal ke donor. Tapi kalau kondisinya sudah deal dengan donor, saya kira kita hanya bisa memaksimalkan anggaran-anggaran yang ada di dalam masing-masing proyek dengan donor ya. Jadi tadi kalau Baik, Bang. SDM di proporsi sekian direktur sekian persen, manajer sekian persen itu saya kira waktu Anda bikin proposal saya kira oke. Tapi tidak tepat kalau sudah jadi gitu ya. Mungkin itu Nah, tanggapan secara umum dari saya, silakan. Pak Hadi, makasih banyak untuk tanggapannya, Pak. Nah, tadi memang disebutkan apa namanya kita belum memaksimalkan ya. Nah, mohon eh, tambahan juga nih, Pak. Bagaimana kita cara memaksimalkan misalnya tadi ya di apa misalnya ya yang paling sederhana di direktur eksekutif gitu, kita hanya bisa mendapatkan cuma 24 juta. Nah, apakah ada eh, apa namanya cara cara lain dari Bapak untuk kemudian dari 4 donor itu untuk bisa kita dapatkan misalnya untuk mengalokasikan apa direktur eksekutif atau yang lainnya misalnya di accountant spesifik accountant juga nggak ada gitu Pak. Mungkin itu Pak namanya tanggapan dari saya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Mas Daniel ya. Jadi kita tahu SDM kita kan itu kondisinya dan tupoksinya saya yakin kita semua tahu lah ya untuk SDM itu. Maka kita cocokkan dengan honor-honor yang tersedia di proyek-proyek. Kira-kira tugasnya masih relevan nggak dengan tupoksi yang ada di SDM-nya kita ya. Kalau ada maka kita bisa pasang. Ya, misalkan tadi contohnya ada administrator itu nggak masalah. Misalkan staf umum menjadi ini gitu ya, karena administrator kan urusannya clerical juga gitu ya. Administrasi, staf umum kan juga administrasi masih cocok. Itu dimaksimalkan ya, semua budgetnya, gajinya staf umum bisa dipasangkan untuk yang honor-honor administrator di beberapa proyek ya. Atau mungkin tadi direktur kan memang cuma ada slot dari satu donor saja ya, yang 24 juta ya. Tapi mungkin tadi untuk proyek yang ada trainer dan co-trainer yang 2 orang 200 juta itu di kita punya trainer dan co-trainer ya yang budget anggaran gajinya berapa tadi ya. Nah, itu berarti bisa dimaksimalkan 200 jutanya ya, tapi bisa juga nanti yang lain ada beberapa item SDM proyek ya, honor-honor yang banyak sekali itu ya, ada pustakawan, ada apalagi ya, ada beberapa yang belum coba dialokasikan pakai SDM-nya kita. Saya enggak apal tadi ya, tapi ada beberapa yang belum Mas Daniel dan timnya pasangkan ya, termasuk juga tadi Mbak Prita dengan tim juga kayaknya belum maksimal juga ya. Kondisinya sama antara paparannya Mas Daniel dan tim dengan Mbak Prita dan tim itu posisinya hanya ada banyak SDM di proyek-proyek yang belum memaksimalkan SDM-nya lembaga. Kalau yang biaya kantor saya kira sudah ini ya, artinya item yang dipasangkan yang dibebankan ke proyek itu sudah relevan. Seperti itu tanggapan saya Mas Daniel, mudah-mudahan terjawab. Silakan Mbak Prita. Pertanyaan saya sama Mbak. Sebenarnya tadi lama itu Wah, adalah melihat kayak sama Mas Daniel tadi sama banget pertanyaannya. Karena kan sebenarnya ada banyak di SDM-nya, tapi ada di beberapa proyek itu kan nggak banyak penggunaan SDM gitu kan. Jadi kan nggak bisa dibebankan ke proyek. Terus memasangkan yang sama gitu sih Pak. Tadi memikir kayak misalnya ini tuh bisa nggak ya dimasukkan ke sini gitu. Maksudnya yang kira-kira serupa kan kayak staf umum itu mungkin masih bisa lah dia mengerjakan yang administrator gitu ya. Tapi kan kalau misalnya terlalu spesifik kayak apa tadi ya, website apa gitu, dan kayaknya itu sangat nggak mungkin ya itu konsultan. Lebih ke situ sih tadi agak lama memahami ininya juga Pak Hadi kayak maksudnya apa memahami di setiap proyek itu tadi oh ya yang paling mudah kan tadi SDM sama yang udah pasti itu biayanya pasti ada ATK ya. ATK ya, ya itu paling sama ya yang lainnya belum gitu, belum maksimal sepertinya lama ngelihat itu. Dari situ doang sih tadi ya, mengenali oke. Ya ininya. artinya sama ya dengan Mas Daniel tadi ya. Sama-sama banget. Iya, jadi memang konteksnya SDM ini kita perlu mengenali tupoksinya SDM kita nih. Lalu kita coba pasangkan dengan konsultan-konsultan yang dibutuhkan proyek-proyek. Artinya sangat mungkin ya tidak pas banget, tapi mendekati mirip-mirip kerjaannya gitu. Saya kira masih oke, ya, masih bisa ya. Jadi memang kita butuh memahami aja ini tupoksinya lembaga.
SDM-nya lembaga dengan pekerjaan-pekerjaan konsultan yang didanai oleh proyek. Sebisa mungkin kan kita menggunakan SDM yang ada di internal dulu gitu. Intinya kalau beda tipis tupoksinya dengan yang kebutuhan proyek, saya kira kan perlu ya apa secara internal ada capacity building, tapi kita pasangkan orang kita saja dulu gitu ya sebelum konsultan misalkan. Seperti itu menjawab pertanyaan tanggapan Mbak Prita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Yuni. Iya, em, Mas Hadi mau nanya Ya, tentang yang tadi kita perdebatkan sedikit walaupun sunyi ya Kak. Jadi tadi itu kan ada ceritanya bagaimana saya bilang, oh ternyata direktur saya kebetulan multitalenta. Jadi tadi kan, oh nggak cocok dimasukin ke sana karena tupoksinya nggak sesuai dengan itu begitu. Tetapi apakah memang sejauh ini biasanya Wisnu contohnya jika ada program dari donor A, di sana tuh ada desain layout. Kita tuh nggak memakai sumber daya dari luar karena kita punya di dalam. Walaupun dia jabatannya direktur, tapi bisa melakukan itu. Jadi dalam kontrak tuh kami masukkan di atasnya pihak pertamanya tuh pengurusnya kita, ketua pengurus. Di bagian dua yang menjadi vendornya adalah direktur kami, tetapi menggunakan namanya sendiri, tetapi uangnya masuk pure ke Wisnu. Karena seperti tadi em, sebenarnya gambaran dari studi kasus yang dibuat itu bahkan kami di sini karena rame-rame kebetulan sama teman-teman di sini Zoom-nya. Jadi senang banget ngeliat angkanya gede banget. Kayaknya kita kalau 1 tahun itu bisa dapat 2 miliar dan itu beberapa tuh savingan karena semua orang kami berdayakan. Sedangkan dari dalam satu eh, program itu mungkin cuma ada dua aja namanya yaitu koordinator program dan bagian keuangan. Jadi teman-teman kami yang lain contohnya ada yang bagian riset, bagian pemberdayaan, dia kan tidak ada kelihatan gajinya di sana. Ya, jadi diambillah dari atas itu contohnya bagian layoutnya ya berarti teman kami yang lagi satu yang lakuin. Ada notulen seandainya ya itulah. Jadi memang kadang-kadang pun nilai yang kami dapat itu melebihi dari gaji bulanannya kami. Contohnya gaji bulannya kami cuma 1 juta. Tetapi ternyata dari program itu, program A, B, C itu kami bisa dapat uang 2 juta. Kita klaim semua, tetapi itu savingan untuk yayasan karena ya. untuk membayar, terutama di Bali ini kan masalahnya satu, eh, Kak Adi. Jadi kami Mm-mm. itu sering kalau ada berkegiatan itu, kami harus melakukan upacara. Jadi minta izin secara spiritual aja seperti begitulah Kak. Itu dana yang tidak Ya, mungkin di cover sama donor. Dan itulah ya. savingan yang kami gunakan untuk itu, karena kami nggak mungkin ngeklaim ke donor. Jadi tadi memang sedikit, saya paham sih mungkin agak sedikit menggelitik sih memang di grupnya kita tuh agak aneh dan memang itu justifikasinya kami begitu. Jadi kan tadi saya ngelihat, wow ada uang 600 juta. Kalau ada peserta datang 10 orang ke Bali dengan budget 600 juta 10 hari, saya pastikan kami Wisnu akan beli mobil untuk aset kami, sisanya kami sewakan, kami kerjasama sama yang lain seperti itu. Jadi memang begitu pola pikir kami di sini begitu. Jadi makanya tadi tuh, ih cepet kaya. Jadi kami senang banget sih diskusi tadi tentang hal ini walaupun memang tidak tersampaikan di grupnya kami gitu loh. Terima kasih Adi. Ya, baik, Baik, terima kasih. Mbak Yuni, saya nanggapin sedikit ya. Ya artinya gini, memang kan SDM di NGO ini kan memang tidak banyak gitu ya. Kebetulan contoh tadi kan banyak gitu ya. Jadi yang banyak tadi kita coba pasang-pasangkan. Tidak apa-apa misalkan direktur kan juga punya keahlian layout yang tidak masalah juga selama tadi kita lihat di komposisi budgetnya ya. Misalkan proyek ini SDM-nya butuh untuk berapa bulan gitu ya. Jangan sampai nanti ada satu SDM itu di bulan yang sama itu dicas di 4 proyek ya. Ini kan nanti secara ini pekerjaan maupun time sheet-nya agak jadi tidak pas gitu ya. Jadi kita mesti pertimbangkan bisa memaksimalkan semua item SDM konsultan ya yang dari proyek-proyek selama tadi tupoksinya mirip-mirip oke. Kemudian waktunya pas ya. Artinya tadi contoh ada yang apa penyusun materi ya itu cuma 2 bulan, tapi selebihnya 10 bulan jadi trainer itu bisa satu orang yang sama gitu ya, enggak apa-apa juga. Pokoknya rambu-rambunya adalah apa timeline di proyek-proyek ya itu tidak ada yang numpuk di 1 bulan yang sama, kemudian SDM yang ditaruh 1 orang saja gitu ya. Padahal kita punya banyak SDM. Nah ini supaya tadi naruh memaksimalkan budget donor oke, tapi jangan lupa logika donornya juga harus dicermati bahwa
Kalau satu orang itu maksimal gitu ya, kalau kita bicara waktu kerja, itu kan satu hari itu bisa 8 jam. Kalau kita harus cas satu orang ini ke 5 proyek, itu kan logikanya nggak masuk. Karena kan 8 dibagi 5 kan 1, sekian, nggak mungkin lah ya. Satu orang rata-rata mengerjakan proyek dalam waktu 1 jam, saya kira nggak fokus. Tapi mungkin maksimal 3 proyek. Tapi selama kita bisa maksimalkan SDM di dalam dengan tupoksi yang tidak harus persis banget, tapi mendekati dan memang secara kenyataannya SDM-SDM kita punya kemampuan yang di luar tupoksinya dan itu cocok untuk proyek, enggak masalah gitu ya. Jadi seperti itu menempatkannya. Lalu satu lagi catatan saya untuk Mbak Yuni tadi, kalau sampai pengurus dilibatkan dalam proyek-proyek, ya sementara pengurus ini kan biasanya kan di atas dari direktur gitu ya. Kan yang memimpin organisasi secara harian mungkin direktur, sementara pengurus kan tidak aktif gitu ya. Saya kira tidak bijak kalau kita menempatkan pengurus menjadi konsultan di proyek yang dia proyek ini di bawah direktur. Kalau suatu saat kemudian konsultan ini yang tanda kutip ini ada pengurus, tanda apa menurut penilaian direktur itu kurang cepat dalam mengerjakan, ini direkturnya ragu-ragu mau negur. Saya tegur nanti sebagai pengurus saya dipecat. Nah, ini juga harus hati-hati gitu ya. Mungkin itu catatan saya untuk Mbak Yuni. Terima kasih. Silakan Mbak Silakan. Prita. Pak Adi, sebenarnya Ya, kaitannya bukan dengan penyusunan ini ya, tapi mungkin akan relevan. Misalnya gini, tadi kan dengan bentuk lembaga yayasan gitu kan. Misalnya kan kalau masih kecil, ya pasti ada beberapa lah ya kita misalnya belum bisa mendapatkan donor. Ini masih pertanyaan saya masih relevan dengan 2 minggu lalu kita belum mendapatkan donor. Kemudian kita berusaha untuk memaksimalkan expertise yang ada di pengurus harian itu dengan konsultan. Kemudian dengan caranya adalah ya ada yang diberikan untuk biaya SDM, ada yang apa yang kebutuhan untuk proyek itulah ya, SDM, sosial media dan lainnya. Kemudian eh, ada yang dibagikan ke organisasi. Nah, tadi sebenarnya kan ada beberapa diversifikasi untuk penerimaan di yayasan. Apakah ada batasan nggak sih sebenarnya Pak Hadi? Kayak misalnya, tadi tuh saya kurang dengar yang 25% itu ketika 25% ini sama dengan omset yayasan ketika akan mendirikan PT. Misalnya begitu, atau sebenarnya ketika kita dalam lingkup yayasan, ada batasan sebenarnya, ada rambu-rambu ketika apa yang akan kita lakukan gitu ya, organisasi lakukan gitu ya untuk menghidupi operasionalnya di dalam, ada batasan tertentu nggak gitu Pak yang bisa di apa ya jadi rambu-rambu. Mungkin itu tadi belum terjawab rasanya di saya, makanya saya tanyain gitu. Thank you, mungkin kelewat. oke ya. Terima kasih Mbak Prita. Jadi batasannya atau rambu-rambunya adalah 25% dari total aset, bukan total omset, aset yayasan. Aset yayasan bisa dilihat di mana? Di laporan keuangan lembaga yayasan yang laporan posisi keuangan atau balance sheet ya, ada total aset. Maka rambu-rambunya adalah 25%-nya berapa rupiah, itulah yang bisa ditempatkan atau dijadikan modal untuk kegiatan usahanya. Jadi kalau kegiatan usahanya modal kecil, tapi omsetnya besar, masih dikerjakan yayasan, tidak apa-apa juga. Yang dibatasi adalah untuk modalnya atau untuk penempatan ini, kegiatan usahanya, dana yang ditempatkan di sana, itu 25% dari total aset, bukan omset. Contohnya banyak NGO yang pakai bajunya yayasan, bikin pelatihan-pelatihan berbayar, tidak apa-apa. Toh uangnya untuk memodali pelatihan nggak terlalu besar ya, apalagi biasanya pelatihannya dicas ke biaya pelatihan dicas ke proyek gitu ya. Tapi kemudian lembaga ini mendatangkan peserta itu selain dari proyek, kelompok dampingan juga membuka untuk umum, pasang tarif misalkan itu juga tidak masalah. Ya, artinya tidak dikunci dari omsetnya atau penerimaan uangnya, tapi yang dikunci rambu-rambunya yayasan untuk melakukan kegiatan usaha adalah dari sisi pemodalannya untuk kegiatan usahanya. Dari uangnya yang dikeluarkan oleh yayasan dibatasi 25% dari total aset, bukan total omset. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak. Terakhir kami minta kepada Pak Hadi untuk memberikan closing statement. Ya, baik, terima kasih terkait dengan sesi ini. Poin yang ingin saya sampaikan adalah karena seringkali saat saya jadi auditor itu ketemu NGO yang jarang membuat anggaran organisasi, maka pesan saya adalah kita mulai membiasakan dalam hal membuat perencanaan dan penganggaran, sebaiknya anggaran organisasi
dibuat terlebih dahulu sebelum kita kemudian menyusun anggaran-anggaran kerjasama dengan beberapa donor, sehingga nanti kita sangat punya gambaran berapa kebutuhan untuk operasional organisasi dalam setahun ke depan, yang ini harus dibiayai sendiri atau kita bisa alokasikan kepada proyek-proyek sehingga kita bisa berhemat dan punya dana untuk saving atau cadangan organisasi. Seperti itu ya, nanti mungkin akan lebih dalam lagi di sesi ketiga kita bicara cadangan. Demikian catatan dari saya untuk peserta siang hari ini. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Hadi Prayitno AKCA atas ilmu, pengalaman, dan juga pendampingan yang telah diberikan pada sesi hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah aktif. Izinkan saya memberikan pantun penutup. Naik perahu menyusuri kali, Cakep. singgah sebentar membeli ketupat. Cakep. Terima kasih atas sesi hari ini. Semoga ilmunya membawa manfaat. Saya isi selaku moderator. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.